Nah sekarang ini keadaan menjadi tak menentu. One Piece jelas makin seru. Di balik tabir kekacauan yang melanda Elbaf, pulau raksasa yang legendaris itu, sosok bayangan gelap bernama Imu menggerakkan bidaya dengan presisi mematikan. Melalui tubuh Gunko yang dirasuki, ia mengamati setiap detak jantung pulau itu dengan Kenbun Shokunohaki yang menjangkau seluruh daratan, sambil memerintahkan dua tangan kanannya, Gillingham dan juga Sommer, untuk menekan siapapun yang berani melawan mereka. Namun ya, di balik rencana yang terukur itu, ada satu variabel tak terduga. Monkey D. Luffy dan juga kru topi jerami ingat, dan juga ada Loki, perlahan mulai menyadari bahwa pertarungan Elbaf bukan sekedar perang fisik aja, melainkan tanda dimulainya perang terbesar yang akan mengubah skenario nasib dunia baru. Sementara itu di Hachinosu, pertempuran tiga kubu bajak laut Akagami pemimpin sang bajak laut Kuroige dan angkatan laut telah mencapai puncak-puncaknya. Ben Beckman bertarung habis-habisan menghadapi dua admiral sekaligus, Kuzan dan juga Kizaru kan. Sementara Garp dan Sengoku berusaha menghentikan amukan Ziki si singa emas. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, satu hal menjadi jelas lagi. Setiap pihak sedang mempersiapkan diri untuk konflik global yang tak terhindarkan, di mana pihak Elbaf hanyalah permulaan pula. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi fan fiction ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, disclaimer, di jenis konten alur cerita, semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi ya nakama. Jika ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori ya. Nah, di sana akan ada pembahasan yang resminya. Jika sudah terima, let's go, kita bahas One Piece tuh biar makin rame lagi. Nah sekarang nih nakama, di balik layar kekacauan besar yang mengguncang dunia itu, sosok misterius Im Sama kembali menunjukkan taringnya lagi di pertempuran. Lewat tubuh Gunko yang dirasukinya, Imu sedang mengawasi situasi Elbaf ya, pulau raksasa yang kini menjadi sorotan utama berbagai pihak. Dengan Kenbun Shokunohaki berskala besar, ia menyapu seluruh daratan Elbafnya, mencoba mendeteksi setiap pergerakan. Aura yang mencurigakan, ketegangan terasa saat ia memanggil dua tangan kanannya kan, Gillingham dan juga Sommer, untuk mendekat di area itu. Menurut Im Sama, prajurit raksasa dari berbagai desa itu tengah berbondong-bondong menuju sekolahan Walrus, area pusat kekacauan besar yang terjadi di Elbafnya. Namun alih-alih panik, Imu itu malah menganggap ini sebagai peluang emas untuk menguji seberapa kuat para raksasa itu bertahan dalam kondisi kacau balau. Tapi ada satu hal penting yang ia tekankan sekarang, jumlah korban dari pihak musuh harus ditekan sekecil mungkin. Tujuan mereka tuh bukan untuk menghancurkan Elbaf, melainkan menguasai kekuatan tempur para raksasa dan menjadikan mereka bagian dari kekuatan pemerintahan dunia. Sommer dan Gillingham pun menerima perintah itu dengan penuh kesungguhan ya. Im Sama lalu mengalihkan perhatian ke masa lalu. Kehadiran dua kru terkuat bajak laut jerami tersendiri, Zoro dan juga Sanji, bersama Hajrudin dan juga para nakama lainnya. Mereka sedang berada ke dunia matahari itu menggunakan kapal khusus seperti Livinia. Im Sama merasa kehadiran mereka bisa lebih mengacaukan keadaan daripada para raksasa itu sendiri. Maka jelas fokus utama Gillingham dan juga Sommer harus dialihkan kepada dua pendekar kekuatan tersebut. Di saat yang sama pula, Im Sama itu juga merasakan kehadiran Luffy, Loki, dan Garp, meski ketiganya belum memberikan gangguan besar untuk saat ini. Ini menjadi bukti bahwa Im Sama tak hanya menguasai Kenbun Shokunohaki atau bahkan Hao Shokunohaki, tapi Busou Shokunohaki di level menakutkan. Ini menjadikannya pengguna tiga haki yang mengerikan kan nakama. Setelah semua informasi ini disampaikan ya, ia bicara lagi dengan kedua kesatria sucinya, menyampaikan situasi genting di Marijoa akibat serangan-serangan musuh. Sedangkan di Elbaf, para kesatria terlalu lama berada di sana. Inilah yang ngebuat Im Sama harus turun langsung lewat tubuh Gunko. Gillingham pun merasa mereka belum terlalu lama di Elbaf nih, tetapi Im Sama menjelaskan bahwa waktu di sana memang terasa berbeda. Ini bukanlah ilusi belaka. Nah, di sini ada sebuah kilas balik. Saat Sang dan Gaban berendam pemandian Elbaf 14-an tahun lalu, Gaban menyangka mereka baru 3-4 tahun tak bertemu, tapi Sang membantah, katanya sudah lebih dari 10 tahun loh. Dan dari sinilah bisa ditarik dua kemungkinan. Pertama, waktu di Elbaf memang berjalan lebih lambat. Kedua, ini murni perbedaan persepsi karena umur raksasa yang 3 kali lipat dari manusia biasa. Bagi mereka 3 hari manusia setara 1 hari saja. Ini alasan kenapa raksasa terlihat awet muda kan.
Manusia yang datang ke Elbaf pun ikut terpengaruh persepsi waktunya. Sementara misteri dari waktu Elbaf menggantung di sini nih. Situasi lain mulai memanah di tempat berbeda di Pulau Hachinosu. Pertarungan besar melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige dan angkatan laut. Salah satu duel menarik itu datang dari Building Snake itu sendiri. Kru kekar bajak laut Akagami yang tengah menghadapi Sanjuan Wolf sendiri ya, komandan Titan ke-7 bajak laut Kurohige. Meski Sanjuan Wolf itu berukuran raksasa, Building Snake itu berhasil mendesaknya lewat serangan fisik berlapis Buso Sokuno Haki ya nakama. Nah, kita lihat bagaimana Sanjuan Wolf pun ditegur oleh rekan-rekannya. Tubuh raksasanya terlalu besar dan beresiko menghancurkan seisi pulau, bahkan mencelakai rekannya sendiri loh nakama. Ia mungkin akan mengecilkan tubuhnya lagi, sebab tubuh besar ini ternyata efek maksimal dari buah iblis Deka Nomi. Aslinya tubuh Sanjuan Wolf pun tak sebesar itu nakama. Jika dikenakan borgol atau batu laut, tubuhnya itu akan kembali dengan normal. Ini menjawab pernyataan lama ya, bagaimana Sanjuan bisa masuk ke area Impel Down. Pertarungan lain terjadi antara dua dokter Hongu dan juga dari kru Akagami melawan Doki dari Kurohige. Nah, pertarungan lain terjadi di antara dua dokter Hongo dari kru Akagami melawan Doki dari Kurohige. Hongo mengandalkan senjata dan bela diri berbasis haki ya, sementara Doki bertarung dengan buah iblis penyebar wabah pula. Pertarungan mereka tuh bukan hanya soal kekuatan, tapi strategi dan kehati-hatian ekstra pula, karena penyakit bisa menyerang siapa aja di sekitarnya kan. Di tempat lain kita melihat bagaimana Holinga kru Akagami dengan tampang mirip singa itu menghadapi Katarina Devon yang memakai wujud Zoan rubah berekor 9 Kyubi no Kitsune. Kali ini Devon bertarung langsung dalam bentuk hybrid yang licin mematikan. Di sisi lain, Lim Jus kru berambut panjang dan kacamata hitam menyerang langsung Alvaro Pizarro di bangunan tengkorak itu. Strateginya itu memang berhasil. Pizarro tak bisa lagi mengendalikan pulau dengan buah iblisnya karena harus fokus untuk bertarung pula. Pertarungan jelas makin panas di pelabuhan Hachinosu sendiri nakama, di mana Gap dan Sengoku bersatu menghadapi Shiki si singa emas. Shiki mulai putus asa setelah semua serangannya itu berhasil ditangkis ya. Namun ia masih menyimpan satu jurus pamungkasnya. Jika itu gagal, maka satu-satunya opsi adalah mengamuk total tanpa peduli apapun. Di tengah kekacauan itu, battle royale lain juga berlangsung. Ben Beckman melawan Kuzan dan juga Kizaru secara bersamaan. Ben memukul Kuzan dengan senapan berselimut Hakia, lalu menendang Kizaru sekaligus. Kizaru tuh ngebalas serangan dengan kekuatan es dan cahaya secara bersamaan. Ledakan besar pun terjadi di tempat itu. Namun ya, Ben itu bertahan dengan lapisan haki pertahanan tingkat tinggi loh. Gabungan Busosoku dan juga Hausoku buatnya hampir tak bisa untuk dilukai. Masih berdiri di sini ya, Ben mulai terlihat kelelahan karena pengurasan energi yang besar pula. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Pertarungan tiga kubu seperti ini jelas bukan hal yang salah sepele. Nah, di sini kembali ke Elbafnya nakama. Di dunia bawah tanah, Gappa menjelaskan kepada Luffy dan Loki bahwa serangan pemerintahan dunia telah lama diprediksi ya. Mereka mengincar kekuatan tempur raksasa demi tujuan lebih besarnya. Loki bersumpah akan mengajar siapapun yang datang mengganggu Elbaf, begitu juga dengan Luffy. Namun Gappa minta mereka lebih tenang dan mendengarkan terlebih dahulu, karena menurut Gappa memahami tujuan pemerintahan dunia adalah kunci pentingnya. Sebab perang besar global bisa aja segera meledakan. Posisi Elbaf akan salah menentukan arah kemenangan. Jika pemerintahan dunia berhasil menguasai para raksasa, mereka akan mendapatkan keunggulan dari sisi kekuatan tempurnya, sumber daya hingga pengaruh strategis. Tapi meski gagal pun mereka tetap punya cukup kekuatan untuk mengguncang peradaban dunia ya. Gappa menegaskan bahwa kekacauan sekarang ini hanyalah pembuka menuju bencana yang jauh lebih besar lagi. Dunia itu harus bersiap menghadapi perang akhir yang benar-benar menentukan. Keadaan di dunia matahari Elbaf makin tak terkendali ya nakama. Kekacauan pun belum mereda sejak kemunculan monster dari Im Sama dan para kesatria suci. Para raksasa iblis pun makhluk-makhluk mengerikan buatan mereka teruslah mengamuk, menebar ketakutan di seantero pulau. Bahkan anak-anak raksasa yang sebelumnya pingsan kini kembali berjalan dalam keadaan tidurnya, memperburuk kepanikan para orang dewasa kan. Di tengah kekacauan itu, Ripley seorang guru di sekolah Walrus tampak kehilangan arah nih. Ia teringat masa-masa damai Elbaf dahulu, saat ia masih bisa mengajar tanpa harus khawatir akan kekacauan dan kehancuran besarnya. Namun semuanya sudah berubah ya nakama. Sekolahan tempat Ripley bisa mengajar kini menjadi medan pertempuran laga. Ia merasa marah karena melihat Elbaf telah terlalu nyaman dengan perdamaian hingga para prajurit kehilangan ketajaman dalam bertempur. Ini jadi pelajaran
pelajaran keras. Jika Elbap bisa selamat dari bencana ini, pelatihan militer harus kembali digalakkan lagi. Ripley percaya kedamaian tak boleh ngebuat mereka lengah sedikit pun. Franky dan Bonnie berusaha menenangkan Ripley. Meski mereka pun tahu situasinya sangatlah rumit ya. Colin dan anak Ripley itu masih belum aman. Mereka bertiga terus bertanggung jawab bertarung melawan monster mimpi buruk. Jika bisa memilih, mereka lebih memilih menghadapi monster itu ketimbang para raksasa iblis ciptaan Im Sama yang kekuatannya jauh lebih berbahaya pula. Bonnie mengatakan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mengalahkan dalang di balik semua kekacauan. Franky itu sepakat ya, tapi sadar bahwa mengalahkan para kesatria suci terutama yang dirasui sosok misterius bukanlah hal yang mudah. Yang satu ini salah mematikan, ia bisa membunuh hanya dengan satu kesalahan kecil aja. Karena itu mereka harus cermat dan menunggu waktu yang tepat pula. Solusinya bertahan sampai Luffy tiba. Hanya Luffy yang diyakini mampu menghadapi kekuatan sebesar itu. Bonnie pun mengamini. Ia percaya Luffy sang dua matahari Nika bisa menyelamatkan mereka, sebagaimana cerita-cerita yang ia dengar dari Kuma sejak kecil. Ripley pun merasa keyakinan ini bukanlah tanpa dasar aja. Bagi para raksasa Elbap, dewa matahari adalah penyelamat mereka. Jika benar wujud putih Luffy adalah manifestasi dari Nika, maka Luffy adalah harapan mereka satu-satunya. Nah, Franky sendiri belum terlalu paham soal mode baru Luffy ya, tapi ia bersyukur jika kekuatan itu punya makna besar bagi Elbapnya. Ia juga menduga Luffy belum sepenuhnya memahami kekuatan itu. Mungkin di Elbap inilah Luffy akan menemukan jati dirinya sebagai dewa matahari yang sejati. Kekuatan Nika terlalu potensial yang dibiarkan tak berkembang maksimal. Itu sangat disayangkan jika terjadi kan. Di sisi lain, di dunia bawah, Gaban sedang menjelaskan kepada Luffy dan kru tentang potensi perang besar yang akan mengguncang dunia. Kekacauan Elbap hanyalah awal ya. Loki mendengarkannya dengan semangat. Sementara Gaban mengingatkan bahwa perang bukan hal menarik pula, itu adalah sebuah musibah loh. Bahkan dirinya yang sudah banyak pengalaman tetap merasa ngeri memikirkan apa yang akan datang. Menurut Gaban sendiri, perang besar ini bisa menghancurkan pemerintahan dunia jika yang menang adalah pihak yang benar. Tapi jika yang jahat menang, dunia bisa jatuh dalam kegelapan lebih dalam dari sebelumnya. Luffy sadar ia harus menjadi lebih kuat lagi. Gaban mendukung pertarungan di Elbap ini bisa jadi kesempatan emas bagi Luffy untuk berkembang lebih jauh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga pemahaman terhadap kekuatan buah iblis dan juga haki miliknya. Luffy itu menganggapi dengan santai, ia menganggap selalu berkembang saat melawan musuh yang lebih kuat. Buktinya sudah ada ya, saat melawan Katakuri ia membangkitkan Kenbun Shoku no Haki tingkat tinggi dan juga Snake Man. Saat melawan Kaido ia menguasai House Shoku no Haki dan membangkitkan gear kelimanya. Jadi di Elbap ini bisa aja muncul kekuatan baru, apalagi lawannya adalah pemerintahan tertinggi Im Sama. Imu sendiri mungkin hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya melalui tubuh Gunko ya, tapi itu saja sudah cukup ngebuat kekacauan besar. Maka pertarungan ini adalah pemanasan sebelum perang akhir. Jika Luffy bisa menguasai kekuatan Nika 100%, dia mungkin bisa menyamai bahkan melampaui Joy Boy kan. Generasi ketiga ini sepertinya bakalan lebih menarik lagi. Luffy lalu mengungkapkan hal aneh. Ia bisa mengetahui sesuatu tanpa melihatnya, seperti tahu kalau Chopper dan Gaban jatuh sebelum melihat mereka. Gaban menduga itu bisa terjadi dari evolusi Kenbun Shoku no Haki atau bahkan kemampuan legendaris Voice of All Things, kemampuan mendengar segala hal. Roger memilikinya dan itu ngebuatnya juga istimewa. Jika Luffy benar-benar memiliki kemampuan itu, maka ia harus mempelajarinya ya. Voice of All Things sangatlah langka, bahkan lebih langka dari House Shoku no Haki. Loki yang mendengarkan semua itu tak lagi meremehkan Luffy. Bocah ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa besar pula. Di sisi lautan itu, kapal pemerintahan dunia bergerak mencari Vivi. Para agen CV0 mendapatkan misi dari Kurosei karena Im Sama menginginkannya untuk tujuan tertentu. Mereka tahu Vivi ada di tangan Morgan ya, tapi negosiasi dengan bos koran itu gagal. Morgan punya rencana sendiri, mungkin menunggu momen yang lebih menguntungkan lagi. Masalahnya itu adalah kantor koran Morgan itu selalu berpindah-pindah tempat karena berada di balon udara kan. Saat mereka mencari itu, kapal CP0 justru bertemu dengan kapal-kapal aliansi dari topi jerami, Orlumbus, Sai dan juga Ideo itu. Ketiganya sempat berkumpul setelah insiden Bartolomeo ya, karena takut jadi target berikutnya. Padahal sebenarnya sang tak berniat mengejar semua aliansi topi jerami. Penyerangan terhadap Bartolomeo hanya untuk memberikan pelajaran karena membakar bendera kelompok sang itu sendiri. Saat ini sang sendiri tengah sibuk bertarung dengan Kurohige. Pertemuan di laut itu pun penuh kesalahpahaman ya.
dia. Para kru Orlumbus itu mengira CP0 itu hendak menangkap Sai karena insiden referee di mana dia dan Leo menyerang Tenryubito San Carlos. Meski niat CP0 sebenarnya adalah mencari Vivi, pertempuran tak terhindarkan juga pecah terjadi di lautan itu. Keadaan dunia baru benar-benar kacau balau kan nakama. Itulah yang sering dikatakan oleh Fleet Admiral Akainu. Jadi ya, kalau mau kita simpulkan dalam 2 paragraf terakhir ini, kekacauan Elbaf telah membuka mata banyak pihak. Pemerintah dunia tidak segan-segan menghalalkan segala cara memperkuat hegemoninya. Sementara Luffy dan sekutunya mulai memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu pulau, melainkan memutus rantai tirani yang membelenggu dunia. Luffy perlahan bergerak menuju takdirnya sendiri sebagai penerus Joy Boy, tapi jalan itu masih dipenuhi teka-teki ya, terutama soal sosok Im Sama yang misterius dan juga rencana tersembunyi dari Kurose. Nah, di ujung itu badai besar sedang mengumpul nih. Elbaf adalah percikan apinya, Hachinosu adalah suara gema pertempuran, dan Marijo adalah pusat dari segala konspirasi. Ketika Luffy akhirnya menghadapi Im Sama, ketika Sang dan Kurohige menyelesaikan dendam mereka, rahasia Void Century bisa aja segera terungkapkan kan. Dunia akan tahu ini bukan lagi tentang bajak laut dan juga pelaut biasa, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan seluruh umat peradaban manusia kan. Perang akhir sudah di depan mata, Ragnarok sekarang sudah dimulai kan. Domi Versi adalah salah satu bagian dari kekacauan ini. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran kisah One Piece ini nakama? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi untuk prediksi-prediksi One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.